rata-rata blok kok ya. Ya, bukan masalah rata-rata ya, bisa dikatakan Elit lah. tidak ada elit Golkar yang selama ini dikenal oleh masyarakat, Ya. dikehendaki oleh masyarakat dan Di akar rumput terutama. mengakar rumput di masyarakat. Ayo kok kene Dewan Golkar itu sapa? Ya, Kertino Soekarno ya kok. Sekarang ini, Heeh. ini di wilayah kita sendiri Iya, ya. sapa? Di Dapil Kene sapa Golkar? Kita berempat. Saprol itu kan bukan kader Golkar bisa dikatakan. Betul. Dia kan sebenarnya kan apa? Pencari kerja lah kalau pencari kerja. Job seeker. Iya, Iya. pencari kerja. Golek gawean. Mm-mm. Asale nanggone Kenapa saya bilang pencari kerja? Karena begini, kalau seorang politisi atau seorang kader partai itu kan seharusnya kan pernah menjadi fungsionaris apa? anggota, pernah menjadi anggota Lah. kalau itu anggota atau ranting kayak dan lain sebagainya. Iya. Itu blas ya. Ora ana track record itu. Terus apa kan nggak pernah. Mak beduduk Golkar. Nah, dulunya kan di PDIP. Heeh. Di PDIP jauh hari itu jauh hari Diperhitungkan. di pemilu 2019 kemarin itu kan nebeng dengan Endro. Ya Ndro. Cahyono. Nah, setiap event Endro melakukan Dia datang. nah, dia itu kan selalu mendampingi dan mengatakan atau mengenalkan diri bahwa nanti di 2024 akan Menjalankan diri sebagai dewan caleg. Ya. Setelah mendekati pencalekan Ya. pemilu, pernah juga menghadiri di Desa Winong itu kan ada sosialisasi apalah Mas Rianto waktu itu Ya. lupa pokoknya mendekati ya hampir mendekati pemilu. Dia juga menyatakan di situ bahwa akan menjalankan diri sebagai anggota legislatif Dapil 4 Kabupaten. Setelah melalui proses di PDIP ada sebuah ganjalan bisa dikatakan karena PDIP menerapkan sistem bisa binaan. Dapin. Dari Dari situ berpikir dia merasa keberatan, ulang ya. merasa keberatan dan merasa tidak Dapat peluang. tidak mampu atau Iya. merasa tidak leluasa dengan desa binaan. Dapin. Padahal sebenarnya desa binaan itu sangat Gampang malah. sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Ketika ada caleg yang sudah ditentukan, Dia melompat kok di dapil ra iso. peluangnya sangat besar. Kenapa? Meskipun tidak di wilayah dia, ketika nanti ada orang yang ditunjuk atau orang yang Untuk kecel dhek nah, jane. itu kan masukannya ke dia kalau masuk. Misalnya dhek ditunjuk nang wotan barang dengan milih angger PDIP. Iso metu mlebu nang Desa Saprol. binaan kan di situ. Dek, desa binaane terbatas nang iku 5 desa iku Sarimulya. Karena dia tuh belum paham politik, belum Ya ngidul ra ono sing garap, Dek. Nah, iya. itulah kebodohan soal. Pokoknya mek tanggel iku ah, tanggel bingung suruh sadang mengalor Dia tok. tuh 5 desa. dia selalu berkutat di sekitarnya, hanya berani di kutat di sekitar. Padahal politisi yang sebenarnya tidak seperti itu. Ya memang begini ya. Kalau dia mempunyai basis atau mau Basis nantinya massa, ya. dipilih dari dapil atau dari kecamatan lain, misalkan dia dari kecamatan Minong, pilih dari kecamatan lain, itu kan ada nilai plus harusnya. Harusnya Dalam malah. artian orang dari kecamatan Minong saja Kok iso mau masuk di Kacangi. uri-uri, Cangi. mau memperjuangkan kecamatan lain. Cangi Harusnya jakenan. pola pikirnya seperti itu. Dia sebagai pendatang di kecamatan lain bisa dikatakan seperti itu, tapi dia berani menyuarakan aspirasi, menyuarakan mau berani membuat janji, berani berkomitmen nantinya. Itu kan harusnya seperti itu. Itulah ketika
jiwa kaderisasi tidak ada. Jadi, Ora wani melawan ya. tidak berani. Jane santai-santai ae nglawan ya. Yo Dabin kan, Dabin itu kan ora mengikat aturanmu ben entuk swara akeh ngono tok. iya. Aku terserah. Desa binaan itu Dabin desa Dabin ya. Desa binaan. Desa binaan itu sebenarnya kan peluang untuk menjadi seorang Pesgidas itu kan sangat besar. Besar malah. Kenapa sangat besar? Yang lain yang cecer itu lah. Nah, kan ada kesepakatan antar caleg. Kesepakatan antar caleg. Nek turah kayak no kene. Dimana ketika ada, dimana ketika ada suara yang tertinggi atau yang dikendaki oleh masyarakat, disitulah yang didukung kan seperti itu. Kalau masalah yang lain-lain kan bukan urusan kita, bukan urusan antar caleg. Ya iso persepakatan nih gua untuk loro jane. Makanya ketika setelah hitung-hitungan suara, maka suara orang-orang PDIP khususnya, caleg-caleg PDIP, suaranya melambung tinggi semua. Ya karena Dabin itu tadi. Tapi itu yang tidak dipahami oleh Sapro. Dabin malah menguntungkan ya. Ketika dia tuh berani keluar dari wilayah ya atau kecamatan, malah untuk suara akeh. Justru dia malah berpeluang Payu. besar. Peluang besar kenapa? Dia berani membuat janji, dia berani mendekati orang yang tidak kenal, kenan. Nah, orang kan mau dipilih itu kan bukan masalah kenal dan tidak. Komitmen dari sebuah perjanjian, pakatan. Dari sebuah caleg. Kok tak wae iki. Berani enggak memperjuangkan nanti? Ketika nanti diuji oleh masyarakat, diberikan mandat menjadi anggota rakyat atau diberikan anggota dewan. Dari situ nanti rakyat juga akan menilai. Oh, ini tenanan nih ke orang. Nah, apakah betul-betul akan memperjuangkan nasib konstituennya atau pribadi, atau hanya sebatas cari kerja mau mencari kerja dalam artian ngelek proyek lah tak tuku atau repot-repot selesai pikir pikir carry. Kalau seperti itu orang-orang yang seperti itu atau caleg yang seperti itu kebanyakan itu hanya satu kali jadi sesuk ora banyak kan Hartono yang model itu terus Surya Usman itu kan untuk pribadi untuk pribadi. Itu enggak jadi, itu harusnya menjadi pembelajaran bagi caleg-caleg yang demi rakyat ya terpilih 3 kali 4 kali tidak harus itu tetangga. Berpolitik itu ketika memikirkan sebuah tetangga, memikirkan keluarga, memikirkan sanak saudara, memikirkan kelompok atau masyarakat umum. Itu kelompok konyol namanya. Ayo kelompok rentan disabilitas anane lah. Orang berpolitik itu seluruh sektor. Bagaimana menggandeng tantangan masyarakat atau bagaimana mengurai suatu permasalahan dari tiap masyarakat itu seharusnya. Nah, coba nanti kita lihat di antara ketiga caleg yang terpilih ada kecamatan itu ada 3. Kalau nantinya kecamatan itu ada 3 yang terpilih tetapi nantinya tidak memperjuangkan nasib rakyat, itu sebuah tamparan keras bagi saya, buat kecamatan Minong khususnya. Karena apa? Kecamatan Minong itu ada memang ada 30 desa. Iya. Weh, coba juga iku. Iya. Ada 30 desa mempunyai 3 anggota dewan. Nah, nanti kita tinggal lihat siapakah di antara ketiganya itu nanti yang benar-benar memikirkan nasib rakyat. Saya enggak gini, saya bukan kok meragukan siapa-siapa sempat terjang mereka loh, tapi
kalau politisi atau anggota dewan itu tanpa punya orang yang bisa dikatakan mumpuni dalam artian itu banyak penyerapan aspirasi masyarakat, memperjuangkan nasib-nasib rakyat kecil itu kan harus ada. Jadi ketika reses itu kan hanya selama ini kan hanya sebatas formalitas bisa dikatakan. Kenapa saya bilang formalitas? Mereka kalau reses itu kan mengumpulkan kepala desa, bukan mengumpulkan atau bukan mendatangi. Reses itu ya sebenarnya kan meninjau, mendatangi, mengambil aspirasi atau menyerap aspirasi masyarakat, melihat keluhan-keluhan masyarakat yang terekspos berita ataupun yang lain sebagainya. Itulah reses yang sebenarnya. Ora reses terus bagi-bagi sangu. Kalau masalah bagi-bagi sangu itu kan urusannya kan ya, beda. Urusannya kan karena ada anggaran. Anggarannya ya biasa. Ada anggaran. Ya, siapa sih yang mau dikumpulkan tidak? Ini rame uangnya. Ya, itu kan ada. Ada ya. Emang reses itu ada. Anggarannya. Lah, kalau hanya mendatangkan orang kumpul-kumpul terus ada keluhan apa? Apa yang disuarakan dari keluhan-keluhan tersebut? Ini satu permintaan mereka. Tidak ada yang lain. Pak, jalan di sini rusak. Betul. Pak, saya minta talut. Betul. Pak, jembatan saya ambrol. Iya. Loh, mai kuat. Kagak listrik, penerangan. Apakah reses atau apakah kesulitan warganya itu? Sekarang saya tahu tak. Lebih dari itu. Selama ada dana desa, berapakah dana yang terkumpul di desa? Ya 2 miliar lebih. Kurang lebih 2 miliar. 2 miliar. 18, 19. Terus apa yang didapat dari anggaran 2 miliar tersebut? Nah itu. Apakah anggaran 2 miliar selama ini sampai mampu mensejahterakan, mampu memakmurkan desa, mampu mensejahterakan rakyat desa? Tidak. Untuk jual beli. Itu hanya dijadikan ajang jual beli proyek. Ajang jual beli proyek. Ya untuk modal beli proyek. Ajang jual beli proyek. Malah luas ya. Ketika ada aspirasi, itu kan saling lempar. Kamu berani berapa? Malah ya. Ada dana desa. Tinggung lelang. Siapa yang mau ngerjain? Kamu berani berapa? Jadi swadaya atau pengentasan kemiskinan yang digadang-gadang oleh pemerintah. Enggak pangan kentas. Itu hanya wacana. Slogan. Hanya wacana. Kenapa? Implementasinya tidak sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Iya ora iso cover bot set jenenge. Mbak tercover sebelah. Cara cukuran buta. Ya kene jegot. Jadi ketika ora tuntas lah. Ada pekerjaan, ini masyarakat setempat hanya ngapain? Nonton penonton. Tidak menikmati apapun. Sekarang itu ada gundukan misalnya material. Iya. Apakah pasir yang dipakai itu sesuai dengan rap? Itu bukan pasir. Lemah. Itu kan material rontokan batu dari sedan. Sluke atau luke. Itu kan tanah liat. Tanah liat kayak pasir ya. Kayak semen langsung ya. Ya memang kalau waktu diaduk tuh seperti bulan seperti semen. Bulan, tapi kualitasnya kan nggak ada. Mana bisa ada kualitasnya? Gigitannya nggak ada. Tanah liat dicampur dengan semen ya nggak mungkin mau nyatu. Pasir itu ketika bercampur dengan lumpur itu nggak bakal menyatukan semen. Makanya ketika bangunan-bangunan cepat rusak, anggaran tinggi tetapi kualitasnya rendah. Ya, anggaran tinggi, kualitas rendah. Sekarang kita hitung. 1 meter persegi. Itu anggaran paling 1 meter persegi ya. Kalau kiri kanan itu 1 juta untuk talut. 1 meter persegi. Bayangkan.
1 juta untuk 1 meter persegi sebuah kalut itu 1 juta. Lalu direalisasi. Pengerjaan seperti materialnya seperti mestinya 1 juta itu ya. Nah, Nek dikerjakan seperti itu dapat 5 meter. ini yang salah siapa?